Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat. Oke. Pertemuan sebelumnya kita telah berbicara proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu melalui difusi. Untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara proses perubahan sosial berikutnya, yaitu melalui asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Oke, kita lihat sekarang. Untuk asimilasi, akulturasi, dan akomodasi sebenarnya mungkin kalian sudah dengar istilah itu waktu kalian kelas 10. Nah, sekarang asimilasi. Asimilasi ialah proses perubahan sosial di mana dua atau lebih unsur kebudayaan bertemu, kemudian melahirkan kebudayaan baru. Jadi, bertemunya dua atau lebih unsur kebudayaan, lebur, muncul kebudayaan baru. Itu namanya asimilasi. Saya kasih contoh. Misalnya kita lihat, ada musik keroncong. Kemudian ada musik rock, atau nanti akan muncul musik pop. Kalau di Indonesia, musik dangdut. Kalau di Indonesia misalnya, dulu itu yang kita kenal adalah langgam, sindena. Sekarang apa? Bertemu, kemudian munculnya apa? Ada dangdut masuk, kemudian munculnya adalah musik campur sari. Itu artinya apa? Beberapa unsur kebudayaan bertemu, lebur, muncul baru. Oke. Yang kedua adalah akulturasi. Sebelum ke akulturasi kita lihat simbolnya ketika asimilasi dapat digambarkan A, kebudayaan A bertemu kebudayaan B, munculnya kebudayaan C. Atau kalau saya gambar di sini, lingkaran bertemu dengan kotak, maka munculnya adalah segitiga. Jadi memang benar-benar baru, tidak seperti sebelumnya. Asimilasi ini biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan. Ataupun kita lihat yang contoh kecil di perumahan, mereka berasal dari beberapa daerah. Kemudian di situ hidup bersama. Lalu apa? Budaya di masyarakat itu berbeda dengan budaya aslinya. Oke. Kemudian yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi itu ada dua pendapat. Yang pertama, bertemunya dua unsur kebudayaan tidak menghilangkan budaya asli. Saya ulang, bertemunya dua unsur kebudayaan tidak menghilangkan budaya asli, atau bertemunya dua unsur kebudayaan salah satu kuat. Kalau tadi asli berarti yang asli itu yang kuat. Tapi kalau salah satu kuat, ini Suryono Sukanto bilang seperti itu, berarti yang kuat bisa kebudayaan pendatang, bisa kebudayaan asli. Saya kasih contoh. Kalau kamu pernah berlibur atau ziarah kaitannya dengan agama, mungkin kamu pernah sampai ke masjid, yaitu masjid di Jepara. Di sana antara apa? Bangunan masjid dengan menaranya berbeda. Yang satu itu orientasinya adalah peninggalan agama Hindu. Kemudian untuk menaranya juga bangunannya tidak menyatu. Itu artinya apa? Kalau masih mengenal tingkatan-tingkatan itu masih Hindunya masih nampak ya. Jadi bertemunya dua unsur kebudayaan, mereka apa? Tidak menghilangkan budaya asli, nggak lebur. Oke. Contoh lain akulturasi adalah, hati-hati untuk kalian. Kalau kalian itu nggak kuat, nggak mau mengembangkan, nanti bisa orang lain yang menguasai. Contoh, sekarang di lapangan, misalnya di Paseban, Bantul, ada pentas reog atau jadilan. Di kampung kamu juga bisa. Yang nonton sedikit atau banyak? Mungkin sedikit. Untuk saat ini
pertunjukan barongsai yang dulu saya katakan itu masih di depan Gedung Agung Jogja, sekarang itu sudah ada di tingkat kabupaten. Nah, ketika ada pertunjukan barongsai, orang lebih banyak yang menonton daripada siapa yang menonton pertunjukan jadilan. Artinya apa? Budaya pendatangnya justru lebih kuat. Contoh lain adalah musik kita itu adalah aslinya orang Jawa itu gamelan. Tapi sekarang anak-anak generasi kamu lebih suka apa? Musik-musik misalnya Suju, Super Juniornya Korea. Bahkan sekarang drama itu drakor itu anak-anak hampir tiap hari selalu nonton filmnya. Artinya apa? Budaya pendatang yang dari luar itu apa? Dia lebih kuat. Makanya hati-hati untuk kalian, supaya suatu saat kalian itu kalau mau nonton misalnya pengen nonton wayang, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Eropa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka itu justru belajar bagaimana menjadi dalang, bagaimana menjadi penabuh gamelan. Kita termasuk saya jarang yang mau latihan gamelan. Nah, ini artinya apa? Bisa budaya kita itu nanti kalah. Makanya bisa akulturasi. Hati-hati, jangan sampai kasus yang dulu pernah terjadi, yaitu apa? Reog Ponorogo ketika itu ditampilkan Malaysia kita baru atau reog sama nyanyian ya, itu kita baru teriak itu budaya kita, sementara kita sendiri ketika itu tampil kita ogah-ogah nonton. Berbeda misalnya dengan siapa tahu suatu saat Suju itu tampilnya di Paseban, mungkin orang beramai-ramai nonton. Itu artinya apa? Yang dari luar justru lebih kuat. Oke, itu akulturasi. Bisa salah satu kuatnya bisa yang asli, bisa yang pendatang. Hati-hati, untuk kamu tetap eksis sebagai bangsa, jangan lupakan budaya kita. Oke. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik. Jadi ketika ada pertikaian, lalu diakomodasi, maka akan muncul bagaimana sebaiknya yang baru. Akomodasi kamu tahu macamnya, ada stalemate, dua bertemu, tapi apa? Sama-sama kuat, nggak maju, nggak mundur. Kalau maju remuk, kalau ke belakang gengsi, stalemate. Bisa juga apa? Adjudikasi lewat pengadilan. Bisa juga apa? Wasit. Ya, wasit itu apa? Ini berkonflik, pusatnya ada di penengah, pihak ketiga. Nah, dan seterusnya. Bisa juga mungkin kamu yang belum tahu istilahnya ada cash fair. Cash fair itu apa toh? Gencatan senjata. Kalau misalnya ini dua negara biasanya ribut, misalnya yang sekarang ini sering terjadi antara Israel dan Palestina. Mereka sudah gencatan senjata. Tapi kamu lihat berita di media massa, Israel sering sekali melanggar aturan itu. Nah, sudah bentrok. Nah, itu adalah cash fight. Jadi asimilasi, akomodasi, tadi ada mediasi, ada arbitrasi, ada adjudikasi, ada stalemate, ada cash fair, dan yang kamu tahu lainnya itu saya pikir nggak saya jelaskan, sudah tahu. Misalnya apa? Kompromi, akor, toleransi, itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari akomodasi. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, saya ulang lagi, proses perubahan yang satu difusi sudah Ibu jelaskan minggu lalu, yang kedua asimilasi, bertemunya dua unsur kebudayaan, lalu apa? Lebur, muncul kebudayaan baru. Akulturasi, bertemunya dua unsur kebudayaan, tidak menghilangkan budaya asli atau salah satu kuat. Dan yang ketiga adalah akomodasi,
bentuk penyelesaian konflik. Bisa mediasi, bisa arbitrasi, bisa adjudikasi, bisa stalemate, bisa eswet. Yang lain saya pikir kamu sudah ingat ketika kelas 10. Oke, sebelum saya akhiri, silahkan materi ini kamu buat rangkumannya, berlatih soal di LKS. Mudah-mudahan kalian semua sukses. Dari Ibu pesannya, karena sekarang wabah COVID, tetap jaga jarak, selalu memakai masker, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.